وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita lanjutkan kembali kajian kita sifat salat Nabi, masih dalam pembahasan pembicaraan tentang wudu, dan kita masih ada dalam muqaddimah wudu, yaitu fadilah berwudu. Nah, kemarin kita sudah bicarakan beberapa fadilah berwudu, apa manfaat berwudu. Sedikit lagi tentang fadilah wudu, bahwa qala Syekhul Islam al-wudu min khasa'is hadhihi ummah, bahwa wudu itu adalah khususiyah umat Muhammad. Wudu adalah khususiyah umat Muhammad. Jadi tidak ada umat yang memiliki syariat berwudu. Para nabi, para nabi itu berwudu, tapi umat satu-satunya yang memiliki syariat adalah umat Muhammad, yaitu syariat wudu. Jadi hanya umat Muhammad yang mereka memiliki syariat berwudu. Satu ketika dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Aku rindu terhadap saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Lalu para sahabat itu mengatakan, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan. Kalian adalah sahabatku. Kalian adalah sahabatku. Jadi setiap nabi yang Allah utus itu selalu ada sahabatnya yang membantu dakwahnya, walaupun tidak banyak. Itu adalah setiap nabi, setiap rasul yang Allah utus, itu selalu Allah berikan kepada para rasul itu sahabat-sahabat yang mereka itu adalah orang-orang terbaik yang membantu rasul itu dalam berdakwah. Nah, maka Rasul ketika ditanya oleh para sahabatnya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Lalu saudaramu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saudaraku adalah orang yang beriman yang datang setelah aku. Artinya orang yang beriman yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, maka dari itu setiap orang yang beriman yang ia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini salah satu kelebihan kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita adalah beriman. Ini kelebihan kita. Nah, coba Rasul yang diutus terakhir itu sudah wafat, dan tidak akan ada lagi Rasul setelah beliau. Beda dengan Rasul-Rasul yang dulu. Kalau Rasul-Rasul yang dulu wafat lalu ada lagi gantinya. Wafat ada gantinya, begitu terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak akan ada lagi Rasul yang akan diutus setelah dia sampai hari kiamat. Itulah yang menjadi sebab
satu-satunya kitab yang turun dari langit yang Allah jamin kemurniannya adalah Al-Quran. Allah jamin kemurniannya adalah Al-Quran. Allah jamin lafaznya, Allah jamin maknanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Apanya Al-Quran itu yang dijaga Allah? Lafaznya. Maka itu yang menjadi sebab Al-Quran itu mudah dihafal. Al-Quran itu mudah dihafal, lafaznya bisa dihafal. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu melakukan perubahan dalam lafaz Al-Quran. Tidak ada yang mampu melakukan perubahan dalam lafaz Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain sering terjadi perubahan-perubahan lafaz. Pernah dengar nggak ada orang hafal Injil? Enggak. Hafal Taurat? Enggak. Kenapa? Karena ulama-ulama mereka itu adalah merubah-rubah kitab mereka. Merubah-rubah kitab mereka, dan itu mampu mereka melakukan perubahan itu. Kenapa? Karena Allah jamin. Tidak ada kitab yang Allah jamin lafaznya akan selamat dari perubahan yang dilakukan manusia. Kenapa? Karena walaupun mereka rubah, akan ada kitab yang turun, akan ada nabi yang diutus setelah nabi mereka. Lihat, turun Taurat, lalu mereka melakukan perubahan, wafat nabi yang membawa Taurat ini, lalu turun Injil dan seterusnya. Injil dilakukan perubahan, wafat rasulnya mereka merubah isi daripada Injil ini, lalu turun Al-Quran, diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kitab-kitab yang dahulu itu selalu terjadi perubahan. Terjadi perubahan secara lafaz, terjadi perubahan secara makna. Mereka dibodoh-bodohin ulama mereka. Ulama mereka menjadikan ajaran agama itu menjadi mata pencaharian mereka. Wa yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Nah, jadi tidak ada memang jaminan kitab manapun selain Al-Quran bahwa lafaznya Allah yang jaga, kecuali Al-Quran. Jadi lafaznya dijaga Allah, maka itu yang menjadi sebab banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena memang dijaga Allah sehingga tidak terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan-perubahan, tentu ini sulit untuk dihafal. Yang kedua, maknanya dijamin Allah. Makna Al-Quran itu dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak pun orang yang berupaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran itu, kita lihat langsung muncul orang yang membelanya. Kenapa? Karena selalu akan ada orang yang jujur. Nah, jadi kenapa Al-Quran itu Allah jaga lafaz dan maknanya? Kenapa? Karena tidak akan ada lagi wahyu yang akan turun, dan tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus. Ini wahyu terakhir, dan nabi yang membawanya adalah nabi terakhir. Akan tetapi nabi ini bagaimanapun manusia biasa, dia harus wafat. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Al-Quran tetap terjaga karena Allah jamin. Antara lain cara Allah menjaminnya, Allah jadikan membaca dan mempelajari Al-Quran itu merupakan ibadah. Tidak begitu kitab yang lain. Apakah membaca Injil, membaca Taurat itu ibadah bagi pemeluknya? Tidak. Mereka tidak mendapatkan pahala. Tapi kita membaca Al-Quran satu huruf adalah 10 pahala. Nah, maka dari itu orang-orang Islam memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga Al-Quran. Nah, Al-Quran ini akan selalu Allah jaga, dan akan selalu selamat lafaz dan maknanya, walaupun Rasulnya telah wafat. Lalu siapa yang akan menggantikan Rasul itu?
adalah ulama. Maka Nabi katakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabinya sudah wafat, tapi kitabnya masih ada. Begitu juga hadis. Nabi katakan, akan selalu pasti datang hamba Allah yang memiliki kemampuan luar biasa sekali dalam 100 tahun untuk menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Al-Qur'annya dijaga Allah, wafat Rasulnya telah wafat, dan yang mengganti Rasul ini adalah para ulama. Maka ulama ini dinamakan warasatul anbiya. Maka selama ada Al-Quran itu di atas muka bumi, dan selama ada ulama yang menjalankan dakwah, walaupun Rasul sudah wafat, maka akan selalu ada orang yang beriman sampai hari kiamat. Maka itu kita harus mengambil bagian dalam dakwah, karena Rasul kita itu telah wafat. Siapa yang akan menyampaikan agama ini kepada setiap manusia yang terlahir sampai hari kiamat kalau bukan kita? Maka dari itu, apa yang bisa dilakukan agar supaya agama ini sampai pada orang lain. Itulah yang menjadi sebab kita lihat sampai sekarang, bahkan pada waktu yang dikehendaki Allah sampai nanti hari kiamat dekat, selalu ada orang yang beriman. Kenapa? Karena Al-Qur'annya selalu dijaga Allah kemurniannya, dan ada umat Muhammad yang selalu mengambil alih tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dikatakan Nabi, mereka itu adalah saudaraku. Mereka itu adalah saudaraku. Mereka beriman kepada agama yang aku bawa, padahal mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Ya kan? Emang hebat kita dengarin bagaimana imannya Abu Bakar, imannya Utsman, imannya Umar dan lain-lain. Ya, tapi itu satu sisi pantas. Kenapa pantas? Karena Nabi itu ada di tengah-tengah mereka. Wahyu itu turun adalah untuk merespon keadaan-keadaan mereka. Kita jauh jaraknya dari wahyu, jauh jaraknya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu, kalau ada orang yang beriman padahal dia tidak bertemu dengan Rasul, nah itulah yang dikatakan Rasul, mereka itu adalah saudara. Rasul katakan, aku tidak sabar menunggu saudaraku. Aku tidak sabar. Nah, lalu sahabat mengatakan, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan, kalian adalah sahabatku. Saudaraku itu adalah orang yang mereka beriman kepada agama yang aku bawa, padahal mereka tidak bertemu dengan aku. Itulah kita. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kau kenal mereka ya Rasulullah? Bagaimana kau kenal mereka nanti di akhirat ya Rasulullah? Bukankah banyak orang yang beriman, yang memeluk agama yang kau bawa? Lalu bagaimana kau kenal mereka itu saudara? Nanti di akhirat, di saat semua manusia dibangkitkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian aku tunggu di haud. Kalian aku tunggu di haud. Nah, disinilah pertemuan pertama sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haud. Haud itu apa haud? Adalah sebuah telaga, sebuah danau yang sangat indah. Airnya sangat putih, lebih putih dari susu, sangat manis, lebih manis dari madu. Haud ini berasal dari sungai dari surga yang bernama Al-Kautsar. Berasal dari surga yang bernama sungai Al-Kautsar, yang dikatakan Allah ini adalah diciptakan di surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi haud ini untuk siapa? Adalah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di akhirat setiap nabi punya haud. Setiap nabi dan rasul punya haud yang akan diminum oleh umatnya masing-masing. Kira-kira haus enggak itu nanti? Orang 50.000 tahun dijemur, ya kan?
Kita kemarin udah pelajari ada 7 kelompok yang tidak ikut dijemur. Mudah-mudahan kita tidak ikut, insyaallah. Tapi coba bayangin, dijemur 50.000 tahun. Bagaimana itu, sungguh sangat haus. Nah, maka dari itu begitu terjadi syafaatul kubra, akan terjadi proses akhirat. Maka setelah berdiri 50.000 tahun, yang paling diinginkan manusia adalah minum. Maka setiap orang yang beriman akan meminum di telaga nabinya masing-masing. Maka kita pun akan meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul katakan, aku tunggu kalian di telagaku. Nah, disinilah pertemuan pertama sekali bersama Rasul. Nah, ini yang ditanyakan sahabat, bagaimana kau kenal mereka itu adalah saudaramu ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang beriman pada agama yang kau bawa. Kan banyak orang. Apa kata Rasulullah? Nanti mereka orang-orang yang beriman itu, saudaraku orang-orang yang beriman itu, gampang mengenalinya nanti di akhirat. Bagaimana mengenali mereka? Mengenali mereka, kata Rasulullah, anggota wudhu mereka memancarkan cahaya. Anggota wudhu mereka memancarkan cahaya. Nah, jadi kalau begitu, antara lain kemarin kita pelajari bahwa manfaat daripada wudhu itu adalah menyegarkan fisik, menyegarkan otak. Maka ketika kita berwudhu, ketika hendak melakukan sholat, ini akan memisahkan kesibukan dunia dengan sholat. Sehingga ketika kita mulai sholat dengan wudhu, pikiran kita segar, fisik kita segar. Nah, ini. Lalu manfaat berwudhu berikutnya, ini anggota wudhu adalah anggota yang melakukan dosa. Anggota wudhu inilah yang melakukan dosa. Coba, nggak ada yang membuat kita berdosa selain anggota wudhu. Muka, di situ ada mata, ada lisan, ada telinga. Di kepala itu ada telinga. Tangan memegang dosa, kaki melangkah kepada dosa. Maka kalau kita berwudhu, akan hanyut dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tadi ketika kita membasuhnya dengan air wudhu. Dosa yang paling banyak adalah karena hati. Maka setelah berwudhu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia membaca doa itu, maka Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Nah, ini antara lain kemarin fadilah wudu. Nah, antara lain fadilahnya, ya, nanti hari kiamat anggota wudu ini memancarkan cahaya. Kita percepat. Fadilah berikutnya wudu itu adalah nanti di surga, anggota wudu itu Allah akan menaruh di situ perhiasan-perhiasan surga, sehingga kelihatan sangat cakep banget. Perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau sekarang nggak cakep ya. Kalau dari pergelangan sampai siku dibikin emas gitu, sekarang nggak cakep itu, ya kan? Nggak cakep. Tapi kalau nanti di akhirat semua anggota wudu itu Allah akan taruh di situ emas dan perak, yang mana itu akan menjadi perhiasan yang sangat luar biasa. Nah, yang terakhir adalah fadilah daripada berwudu itu. Apabila kita pergi ke masjid, kata Nabi katakan dalam sebuah hadis sahih, kita pergi ke masjid dalam keadaan berwudu, maka satu langkah dihapuskan satu dosa dan diangkat satu derajat. Nah, maka dari itu ada masuk ke masjid adalah lebih utama berwudunya di rumah, kecuali kalau di jalan batal. Kalau di jalan batal silahkan berwudu lagi. Tapi adab ke masjid adalah berwudunya di rumah. Kalau kita berwudu di rumah lalu kita pergi ke masjid, langkah kita pergi dan pulangnya satu langkah menghapuskan satu dosa,
mengangkat satu derajat. Dan selama kita di masjid, walaupun kita diam, kita dihitung sedang melakukan sholat. Selama di masjid, umpamanya sampai ke masjid, sholat belum dimulai, kita udah sholat tahiyatul masjid, lalu kita duduk menunggu. Selama kita di masjid menunggu sholat dimulai, walaupun kita diam, kalau kita dalam keadaan berwudu, maka kita dihitung sedang melakukan sholat. Maka adab di masjid itu, kalau kita sedang di masjid lalu batal wudu, segera ambil kembali. Jangan tunggu nanti kalau sudah azan baru berwudu lagi. Banyak orang yang nggak paham tuh. Dia duduk di masjid menunggu sholat dimulai, tapi karena masih lama azan, nanti aja lah wudunya kalau sudah azan. Nah, kalau dia biarkan dirinya tidak berwudu di masjid, maka dia tidak dihitung sedang melakukan sholat. Maka kalau sudah batal wudu di masjid, sedang menunggu sholat, segera perbaharui wudu, supaya diamnya kita di masjid itu adalah dihitung sebagai sholat, dihitung sholat penuh, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis yang pertama tentang wudu'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, seandainya umatku tidak keberatan, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Nah, jadi kita lihat ini adalah merupakan dalil bagaimana Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita. Dan ini adalah dalil bagaimana bahwa tidak ada yang paling tahu keadaan kita selain daripada pencipta kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ini dalil bahwa bagaimana agama ini adalah dasar hukumnya mudah, bukan berat. Ya. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Nabi katakan, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir umatku akan keberatan, la amartuhum bisiwaki ma'inda kulli wudu, aku akan wajibkan, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, kira-kira kalau diwajibkan bersiwak setiap kali berwudu, kita repot nggak? Repot. Kita repot. Ya? Seandainya hukum siwak dalam berwudu adalah wajib, sehingga kalau tidak bersiwak wudunya tidak sah, maka kita akan keberatan. Kita akan keberatan. Kelihatan memang bersiwak itu mudah, tapi ternyata memang susah. Susah kan? Dan bahkan ini adalah salah satu sunnah yang mulai tertinggal. Betapa banyak kita lihat dan kita sendiri sering berwudu tidak bersiwak. Tidak bersiwak. Nah, maka dari itu tadi yang saya katakan, bahwa tidak ada yang paling tahu tentang keadaan kita, mana yang baik bagi kita, mana yang memberatkan kita, mana yang memudahkan kita selain daripada Allah. Maka kalau Allah dan Rasulnya sudah tentukan agama, udah jangan dirubah-rubah, jangan ditambah, jangan dikurangi, karena Allah dan Rasul yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita, bukan kita. Bukan kita. Dan agama ini tidak ada tujuan Allah sama sekali untuk nyakitin kita. Tidak ada tujuan Allah sama sekali untuk beratin kita. Maka dasar hukum agama kita mudah. Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan, kata Allah. Allah tidak ingin kalian kesulitan. Maka perhatikan, semua hukum dalam agama kita tidak ada yang baku. Ketika ada kesulitan, maka ada perubahan.
Ada nggak hukum yang bertahan, harga mati gitu? Nggak ada. Maka ketika ada darurat, ada kemudahan, nggak bertahan, apalagi tambah berat, enggak. Setiap hukum ketika ada darurat dia pasti berubah, dan perubahannya kepada hal yang lebih mudah. Hukum asal daripada sholat memang wajib berdiri. Kalau tidak berdiri pada sholat yang wajib, itu tidak sah. Tapi kalau darurat, ini harga mati enggak? Tidak. Ada perubahan. Perubahannya tambah berat atau bagaimana? Tambah mudah. Maka Nabi katakan kalau tidak bisa berdiri silakan duduk. Maka lihat perubahan-perubahan yang terjadi apabila terjadi darurat di dalam agama kita, itu adalah perubahan kepada yang lebih mudah. Kenapa? Karena sesungguhnya syariat ini bukanlah untuk menyulitkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi syariat itu adalah untuk mengatur kehidupan manusia supaya mereka hidupnya baik. Karena kita ciptaan Allah, lalu karena kita ciptaan Allah, maka Allah yang berhak untuk mengatur hidup kita supaya kita itu hidupnya baik, baik di dunia sampai akhirat. Aturan hidup manusia ada dua. Pertama dinamakan aturan hidup kauni, itu yang dinamakan dengan takdir. Semua takdir kita itu baik, tidak ada yang salah. Kalau kita katakan ada takdir kita yang salah, itu karena kita terlalu bodoh membaca ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua takdir kita itu adalah aturan hidup kita. Itu adalah aturan hidup. Yang kedua, aturan hidup manusia itu adalah dinamakan syariah. Tadi takdir kauni, yang kedua takdir syar'i namanya. Semua syariah itu adalah untuk aturan hidup, untuk aturan hidup manusia agar supaya hidup mereka menjadi baik. Nah, maka dari itu syariah-syariah, ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua adalah untuk kebaikan kita, untuk jalan hidup kita supaya kita selamat baik dunia akhirat. Nah, lihat seperti apa yang dikatakan Nabi ini, seandainya aku tidak keberatan bahwa umatku akan keberatan, maka aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali mereka berwudu. Apa hikmah yang diambil dari hadis ini? Berwudu, ketika mau berwudu maka disunnahkan bersiwak. Akan tetapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, tapi dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena Nabi katakan dengan kalimat, kalau bukan karena aku takut mereka itu keberatan, maka aku wajibkan mereka bersiwak. Apa yang dimaksud dengan siwak? Dasar siwak adalah memakai ranting pohon siwak. Ada, kita kenal itu pohon siwak ya. Itulah siwak yang sesungguhnya. Tapi kalau siwak itu tidak ada, boleh nggak diganti dengan sikat gigi atau yang lain kita pakai untuk menyikat gigi kita sebelum berwudu? Boleh ya. Tapi kalau kita memiliki kayu siwak, nah itu adalah lebih afdal. Nah, jadi hikmah hadis ini adalah pertama, orang yang hendak berwudu sebisa mungkin hendaklah ia bersiwak ketika ia hendak berwudu. Apapun siwak yang bisa ia lakukan untuk membersihkan giginya dulu sebelum ia berwudu, itu dia lakukan. Dan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hadis berikutnya, an Humran anna Uthman da'a biwudu. Dari Humran bahwa Uthman mengajak beberapa sahabatnya untuk dia ajarin berwudu. Jadi hadis Humran inilah hadis yang paling lengkap tentang wudu. Adapun hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan wudu, itu hadis-hadis itu melengkapi hadis ini. Adapun hadis dasar, hadis daripada wudu adalah hadis
humron ini. Inilah hadis yang paling lengkap tentang wudu. Jadi kata humran, satu ketika Utsman mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena dia hendak mengajari mereka berwudu sebagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu teman-teman Utsman sudah berkumpul, Utsman mulai mempraktekkan wudu, mulai mengajari mereka berwudu seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ghasala kaffaihi 3 marrat. Faghasala kaffaihi 3 marrat. Maka Utsman membasuh kaffai. Apa yang dimaksud kaf? Yang dimaksud kaf dalam bahasa Arab adalah ini, apa namanya ini? Pergelangannya, pergelangan ke ujung. Inilah yang dimaksud dengan kaf. Pergelangan ke ujung, ya. Nah, jadi sebelum Utsman berwudu, Utsman membasuh pergelangannya 3 kali. Membasuh pergelangannya tiga kali. Di dalam hadis yang lain, kita diperintahkan membasuh telapak tangan sebelum berwudu apabila kita bangun dari tidur. Ya. Nabi katakan, apabila kalian bangun dari tidur kalian, maka kalian jangan celupkan tangan kalian ke dalam bejana. Jangan kalian celupkan tangan kalian ke dalam bejana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian mencucinya. Li'annahu la yadri aina batat yadahu. Karena kalian tidak tahu ketika tidur tangannya tidur di mana. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau kita bangun tidur ingin berwudu, boleh nggak kita mencelupkan tangan kita ke tempat air yang hendak dipakai berwudu? Tidak boleh sebelum kita mencuci 2 tangan kita bersih. Ini apabila bangun dari tidur. Kenapa? Karena kata Nabi, la yadri aina batat yadahu. Kamu tidak tahu di mana tanganmu tidur. Mungkin dia memegang najis dan lain-lain. Maka tidak boleh dicelupkan ke tempat air yang hendak dipakai berwudu. Dan ini dalil bahwa tidak ada air mustakmal dalam agama kita. Tidak ada. Sebagaimana orang yang mengatakan, kalau kalian berwudu, air yang hendak kalian pakai berwudu itu adalah tidak sampai 2 kullah. Ini dalam fikih ada seperti ini. 2 kullah itu 60 cm persegi, lebar dan tingginya, panjang dan tingginya perempat segi 60 cm 60 cm. Inilah yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i 2 kullah. Nah, mereka mengatakan kalau air itu tidak lebih dari 2 kullah atau tidak cukup dari 2 kullah, maka tidak boleh, kata mereka, menyelupkan tangan mengambil air wudu. Ya. Kenapa? Karena kata mereka itu air akan menjadi mustakmal. Air mustakmal, kata mereka, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Apa air mustakmal? Air yang sudah dipakai. Nah, ini pendapat ini lemah. Maka Nabi katakan, kalau kalian berwudu bangun tidur, jangan masukkan telapak tanganmu ke air yang hendak kau pakai berwudu, kecuali engkau cuci dulu tanganmu. Nah, kalau tangan sudah dicuci dengan bersih, tidak ada najis, maka biarpun air itu umpamanya hanya 1 gayung yang kita pakai untuk berwudu, maka kita ambil dengan tangan kita cuci muka, tangan dan seterusnya. Itu boleh gak? Boleh, tidak ada mustakmal. Yang ada mutanajis, iya. Kalau mustakmal enggak, kenapa? Karena tubuh manusia bukan najis. Tubuh manusia bukan najis. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita bangun tidur,
tidak boleh mengambil air wudhu dalam keadaan tangan tidak dicuci. Bersihkan dulu tangan, kedua tangan, sampai yakin bahwa ini sudah bersih dari najis. Lalu setelah itu, nah ini yang dikatakan oleh Utsman, faghasala kaffaihi thalatha marrat. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Maka Utsman membasuh dua telapak tangannya thalatha marrat, 3 kali. Di sini ada jumlah ya yang harus diperhatikan di dalam dalil. Terkadang ada jumlah. Ya, kalau ada jumlah, maka lakukan jumlah itu sesuai apa yang dikatakan dalil. Karena dalil itu berkadang berkaitan dengan waktu. Maka jangan abaikan. Zuhur ada waktunya, puasa ada waktunya. Nah, terkadang perintah itu berkaitan dengan cara. Rukuk bagaimana caranya, sujud bagaimana caranya, sa'i bagaimana caranya, wukuf bagaimana caranya. Terkadang perintah itu berkaitan dengan jenis, maka jangan dilanggar. Apa-apa yang harus dizakati dan lain-lain, ini semua berkaitan dengan jenis. Terkadang perintah itu berkaitan dengan jumlah, maka hati-hati, jangan tambahi dan jangan kurangi. Umpamanya zikir subhanallah setelah salat wajib adalah 33. Jangan bikin 34 atau bikin 35. Banyak orang yang keliru. Lihat, dia katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah 33 dia katakan apa? Subhanallahi wa bihamdihi daiman qaiman. Udah berapa itu? 34. Daiman alhamdulillah, dia katakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah 33 dia katakan apa? Alhamdulillah. Ada bacanya itu ya? Nah, menjadi 34. Setelah dia alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah 33 dia katakan lagi Allahu Akbar kabiro. Jadi dia tidak membaca 33, tapi yang dia baca adalah 34. Padahal Nabi katakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99 jumlahnya, genapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah. Maka bacaan di antara kalimat zikir yang 3 ini, subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, itu tidak ada. Setelah subhanallah 33 langsung alhamdulillah, langsung Allahu Akbar, dan tutup dengan la ilaha illallah. Ini hati-hati, berkaitan dengan jumlah. Kalau jumlahnya tidak tepat, nah ini kita dinilai di sini apakah kita tunduk pada jumlah yang dikatakan dalil. Ya. Nah, maka dari itu Utsman dalam mempraktekkan wudu ini, wa ghasala kaffaihi thalatha marrat. Utsman membasuh 2 telapak tangannya sampai pergelangannya kanan kiri masing-masing 3 kali. Thumma tamatmad. Kemudian Utsman tamatmad. Apa yang dimaksud tamatmad? Memasukkan air ke mulut. Tamatmad lalu ia mengguncangkannya. Mengguncangkan. Kemarin saya katakan bahwa anggota tubuh manusia paling banyak mengandung kotoran mulut dan hidungnya. Sampai Nabi katakan fa inna syaitana yabitu ala khaysumatihi. Syaitan itu adalah bermalam di lubang hidung seseorang. Bisa yang dimaksud dalam hadis ini syaitan yang sesungguhnya. Bisa juga yang dimaksud di sini kotoran, karena setiap kotoran dikatakan syaitan. Maka umat Muhammad tidak boleh kotor. Maka lihat wahyu yang pertama sekali turun setelah Iqra apa? Ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muddathir. Bukan. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Umat Islam itu harus bersih. Semuanya harus bersih. Nah, maka dari itu yang kotor itu dalam bahasa Arab dinamakan syaitan. Nah,
khilafiyah ulama kita, apakah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib atau sunnah? Sebahagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa mulut dan lubang hidung adalah bagian daripada wajah. Mulut dan lubang hidung itu bukan bagian dalam tubuh. Benar nggak kira-kira? Ya, kuat itu, kuat. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena zahir ayat yang perintah yang dikatakan Allah, idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum. Wujuh, jadi basuh wajahmu. Jadi kalau ada orang dia basuh wajahnya sekali, tangannya kanan sampai siku sekali, kiri sampai siku kali, terus dia sapu, dia basuh kaki kanan sampai mata kaki sekali, kiri sampai mata kaki sekali, itu sah gak wudunya? Sah wudunya. Nah, ini adalah dalilnya, zahir ayat yang mengatakan perintah berwudu. Nah, cuman zahir ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi, ditafsirkan oleh hadis Nabi. Sebagaimana kita tahu bahwa metode dalam menafsirkan, kalau tidak ada ayat menafsirkan ayat, maka ayat ditafsirkan oleh hadis. Maka Nabi itu semua hadisnya menafsirkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, maka dari itu, walaupun di sini terjadi perbedaan, apakah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu sunnah ataukah wajib, itu secara hukum memang kita perlu tahu agar supaya kita mengerti hanya sekedar sah atau tidak. Tapi dalam prakteknya seharusnya kita tidak lagi meninggalkannya, karena Rasulullah SAW berwudu seperti itu, tidak meninggalkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sementara Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi tadi yang pertama, kalau kita berwudu, kalau kita baru bangun tidur, apa yang harus dilakukan? Membasuh tangan sampai diyakini bersih, tidak ada jumlah yang ditekankan, maka bebas sampai kita yakin bahwa itu sudah bersih. Itu kalau kita baru bangun tidur saja. Kalau tidak, maka itu tidak diperintahkan. Walaupun dilakukan boleh, tapi itu bukan suatu keharusan. Lalu ya tentu bismillah itu adalah merupakan yang pertama niat, lalu setelah itu bismillah. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Membasuh tangan sampai apa tadi? Sampai pergelangan. Berapa kali? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu apa? Tsumma tamadmada. Kemudian Utsman berkumur-kumur. Kalau kita berwudu dengan mengambil air dari bejana, maka yang paling bagus ambil air itu dengan telapak tangan kanan, lalu masukkan ke dalam mulut. Setelah dimasukkan ke dalam mulut, tamadmad, guncangkan air itu di dalam mulut. Guncangkan air itu di dalam mulut. Lalu setelah itu wastansaqqa. Istinsak, apa maksud istinsak? Memasukkan air ke dalam hidung. Nah, maka kalau Nabi melakukan, dia ambil dengan tangan kanannya, sebahagian air dia masukkan ke mulutnya. Udah? Lalu dia guncangkan air yang ada di mulutnya, setelah itu dia keluarkan. Sisa air tadi dihisap sama hidungnya. Sisa air itu dihisap oleh Nabi dengan hidungnya, dengan hisapan yang kencang. Cuman ini kalau nggak biasa sakit. Tapi kalau udah biasa nggak sakit. Dia hisap dengan kencang, Nabi menghisapnya dengan kencang. Lalu setelah itu wastanthara, Nabi menyembuhkannya. Dia pegang pangkal hidungnya,
dan dia semburkan dengan kencang. Nah, kemarin kita sudah pelajari kotoran yang paling banyak adalah di lubang hidung. Nah, jadi hidung kita ini punya lubang sampai ke tempurung kepala kita, itu besar. Dan disitulah disitulah kotoran paling banyak. Maka perhatikan, orang kalau lubang hidungnya itu banyak kotoran, dia akan penyakit flu. Maka kalau dia bersin, flunya akan mendingan itu, karena di situ banyak kotoran. Maka Rasul kalau mau berwudu, dia menghisapnya dengan kencang dan menyemburkannya dengan kencang. Itulah yang dimaksud dengan istismar. Ada nggak hitungannya? Ada nggak jumlah berapa kali berkumur-kumur, berapa kali memasukkan air ke dalam hidung? Di dalam hadis ini dia tidak katakan jumlah. Di dalam hadis ini tidak dikatakan dengan jumlah. Nanti kita lihat pada hadis berikutnya. Nah, yang jelas kata Utsman adalah Rasulullah SAW setelah ia membasuh telapak tangannya sampai pergelangan masing-masing 3 kali, lalu dia berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, dia memasukkan air ke dalam hidungnya dan menyemburkannya dengan kencang. Boleh dilakukan 3 kali, tapi ketika diyakini 3 kali tidak bersih, maka boleh lebih dari 3 kali. Lalu apa kata Utsman? Tsumma ghasala wajhahu 3 marrat. Kemudian Utsman membasuh, ghasala, membasuh. Kalau membasuh bagaimana itu? Ada orang berwudu, dia ambil air, dia campakkan ke wajahnya. Itu membasuh namanya atau tidak? Tidak. Ya? Yang dimaksud membasuh, dia ambil air lalu dia hantarkan ke wajahnya, lalu dia gosok-gosok. Itulah yang namanya ghasala. Dan yang dimaksud wajah adalah tempat tumbuh rambut sampai dagu, anak telinga sampai anak telinga. Itulah yang dimaksud wajah. Tempat tumbuh rambut sampai dagu, anak telinga sampai anak telinga. Itulah yang dimaksud dengan wajah. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Kita ambil air, setelah kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu air ini dihantarkan, jangan dibuang. Air ini dihantarkan sampai ke wajah. Semua harus kena batasan yang tadi saya katakan, dan digosok-gosok. Begitulah dilakukan sampai 3 kali. Kemudian thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian Utsman membasuh tangannya. Ghasala yadahu al-yumna, membasuh tangan kanan. Berarti kanan dulu baru tangan kiri. Ada orang di kampung yang mereka berwudu di sungai, mereka mengambil ringkasnya. Mereka bikin bagaimana? Mereka ambil air, nah begini. Pernah lihat nggak begitu? Yang berwudu di sungai? Di kampung ya? Nah, barang-barang. Tidak, lihat kalimatnya. Tsumma ghasala yadahul yumna. Kemudian Utsman membasuh tangan kanannya. Tangan kanan. Baru tangan kiri. Tidak sama-sama. Ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Sampai mirfaq, sampai siku. Berarti mulai dari mana tuh? Mulai dari ujung. Orang yang berwudu di keran sering dia balik, ya kan? Walaupun ini persoalan sah-sah, ya sah saja. Akan tetapi ini menyelisihi sunnah. Ya. Nah, maka dari itu Nabi katakan, Utsman katakan, Nabi setelah membasuh wajahnya 3 kali, dia basuh tangan kanannya ilal mirfaq, sampai siku. Berarti mulai dari ujung jemari, diselang-selingi jari jemarinya,
ilal mirfaq, sampai siku. Berapa kali? 3 kali. Setelah 3 kali baru tangan kiri 3 kali. Nah, lihat, ada banyak orang yang ingin ringkas, begini dia berwudu, cuci dia tangannya. Ada yang dia cuci sekaligus, ya kan? 1, ini salah. Persoalan sah-sah aja, tapi menyalahi sunnah. Tentu apabila menyalahi sunnah dan kita tahu hukumnya tidak seperti itu, maka inilah yang mengurangi pahala ibadah. Bahkan ini menyebabkan dosa. Ini menyebabkan dosa. Nah, kenapa? Karena tak tahu bagaimana yang benar, tidak diikuti. Nah, lalu yang kedua, ada yang membasuh tangannya dimulai dari siku sampai, nah ini biasa sering di keran tuh, dia bikin begini, ya kan? Yang ketiga, yang sering salah, ada yang menyelang-nyelingi, kanan sekali, kiri sekali, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu semua adalah keliru. Nah, yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman. Nah, dibasuhlah tangan ini mulai dari ujung jari jemari sampai siku berapa kali? 3 kali. Baru kiri berapa? 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalik, kemudian tangan kiri seperti membasuh tangan kanan. Tsumma masaha bi ra'sihi. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman menyapu kepalanya. Nah, di sini tidak ada jumlah, tapi ini ditafsirkan hadis Ali bahwa Utsman menyapu kepalanya 1 kali. Nanti kita lihat bagaimana menyapunya, tapi kita sampaikan aja sekarang sambil nanti kita lihat dalilnya memperkuat ini. Bagaimana menyapu kepala? Nah, ini penting. Ada orang kalau menyapu kepala, terutama mereka yang mengaku mazhab Syafi'i, mereka ambil air lalu dia sapu sebagian. Wa masaha bi ra'sihi. Apa dalilnya? Dan ia menyapu ada di situ huruf ba. Kata mereka ba itu adalah litab'id, menunjukkan sebahagian. Padahal tidak menunjukkan sebahagian. Maka kalau kita lihat bagaimana Rasul menyapu kepalanya, ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Yang pertama Rasul, dan ini yang paling sering, Rasul menyapu kepalanya, dia ambil air, dia masukkan dua telapak tangannya ke air. Ya, setelah itu dia temukan ujungnya. Dia mulai dari depan sampai tengkuk. Setelah tengkuk balik lagi ke depan. Langsung ke telinga. Apa yang ke anak telinga? Telunjuk, lalu ibu jari di belakang telinga. Ini 1 kali, dan ini yang paling sering dipraktikkan Rasul. Berapa kali menyapu kepalanya? Sekali. Ya. Nah, itu kemarin yang kita katakan, kalau seandainya 3 kali, maka ini bukan lagi untuk menyegarkan tubuh. Yang ada adalah pusing. Karena kotoran yang ada di kepala dia hanya ada di permukaan rambut saja. Maka dari itu Nabi SAW, dia kalau menyapu kepala, dia ambil air, lalu dia mulai dari depan, 2 tangan ujungnya ditemukan, dimulai ini dari depan sampai tengkuk, lalu balik ke depan lagi, langsung ke telinga, selesai. Nanti kita akan lihat, kepala dengan telinga itu tidak dipisah. 1. Dan air untuk telinga tidak dipisah, adalah air yang dipakai untuk kepala. Nanti kita lihat hadis yang memperinci tentang hal itu. Ya. Nah, cara Nabi yang kedua dalam menyapu kepalanya, nah ini dalil mereka orang Syafi'i ya. Kadang Nabi itu pakai serban. Dia gulung kepalanya pakai serban. Kadang Nabi dia pinggirkan, dia dorong serbannya ke belakang. Dia tidak copot, tapi dia dorong aja ke belakang. Lalu Nabi sapu rambut bagian depan. Lalu Nabi balikkan serbannya lagi, baru Nabi
sapu serbannya seperti yang tadi. Ini cara Nabi yang kedua. Cara Nabi yang ketiga, Nabi tidak rubah serbannya seperti biasa. Dia hanya menyapu serbannya saja. Dia menyapu serbannya, dia ambil air. Nah, dia tidak kotak-katik itu serbannya, dia sapu serbannya, lalu balik ke depan, lalu langsung ke telinga. Nah, ini dalil kalau perempuan, terutama kalau perempuan ini sedang berjalan di luar atau di mall atau di mana, kalian perempuan itu tidak mesti harus membuka jilbab, ya, tidak mesti harus membuka jilbab. Bahkan kalau ada di situ laki-laki, haram hukumnya membuka jilbab. Tapi banyak orang perempuan yang nggak tahu ketika di mall dia membuka jilbabnya, untuk menyapu kepalanya. Tidak boleh. Kalian perempuan kalau dalam kondisi seperti ini cukup menyapu jilbab, ya, ambil air, sapu, bukan dicuci, ambil air dikit, lalu disapu jilbab itu langsung ke telinga. Ya, jilbabnya nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, telinganya nggak apa-apa langsung begini, atau dimasukkan ke dalam telinga boleh, Bu. Nggak, kalau tangan pun beginian jadinya, dari beginian gitu. Apa masih dalam keadaan ada baju gitu? Kalau tangan harus dibuka, tangan harus dibuka, karena harus itu dibasuh bukan disapu. Beda dengan kepala tadi. Kepala tadi disapu bukan dibasuh. Jadi kalau tangan dibasuh nggak bisa kalau nggak buka sampai siku, ya. Ustaz, jadi telinganya disapu juga dalam keadaan kita Boleh. Kalau bisa, kalau nggak bisa umpamanya dimasukkan ke telinga langsung, luarnya boleh. Ya, luarnya boleh. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian ia menyapu kepalanya, summa ghasala rijlahul yumna ilal kabain, kemudian ia menyapu, membasuh kaki kanannya sampai mata kaki, salasa marrat, 3 kali, summa yusra mithla dzalik, kemudian tangan kaki kiri seperti itu juga. Lalu setelah selesai, apa kata Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza, aku melihat Rasul berwudu seperti wuduku ini. Inilah hadis secara garis besar yang menjelaskan tentang wudu. Adapun hadis-hadis berikutnya itu memperinci tentang wudu. Saya ulangi. Jadi yang pertama, kalau kita mau berwudu adalah mengucapkan pertama niat di dalam hati, ya. Niat di dalam hati, bukan diucapkan. Tidak ada nawaitul wudu, itu tidak ada dalilnya. Cukup di dalam hati, aku ingin berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, ucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah, hukumnya adalah wajib. Cuman kalau di kamar mandi tidak boleh mengucapkan bismillah. Boleh nggak berwudu di kamar mandi? Kalau tidak ada di luar kamar mandi, ya tidak masalah, sah saja. Kalau di kamar mandi saya tidak bisa mengucapkan bismillah. Ketika mau masuk kamar mandi ucapkan bismillah. Ketika mau masuk kamar mandi ucapkan bismillah, jangan di kamar mandinya. Nah, lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Sebisa mungkin bersiwak. Nggak ada kayu siwak, sikat gigi, nggak ada pakai tangan. Yang seterusnya setelah itu apa? Basuh tangan sampai pergelangan. Berapa kali? 3 kali. Kalau bangun tidur, sebelum basuh tangan ini harus dibasuh duluan, baru yang 3 kali tadi. Nah, setelah dibasuh tangan sampai pergelangan 3 kali, ambil air berkumur-kumur. Berapa kali? 3 kali. Kalau merasa belum bersih 3 kali, boleh lebih dari 3 kali. Lalu setelah itu, masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung dan semburkan sekencang-kencangnya. Berkumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Basuh muka 3 kali. Batasannya yang harus basah, tempat tumbuh rambut sampai dagu, anak telinga sampai anak telinga. Berapa kali? 3 kali. Dibasuh. Ya, jangan dicampakkan begini, tapi airnya dihantar dan dibasuh, dikucap. Setelah itu membasuh tangan kanan sampai siku, berarti dimulai dari jari jemari, dan disunnahkan lagi untuk
Nyala. menyelang-nyelingi. Ini enggak sembarangan menyelang-nyelingin jari jemari ini. Ini menyegarkan pikiran, menyegarkan otak. Lihat dokter kalau nyuci tangan, enggak ada yang tidak menyelang-nyelangin jari. Enggak ada tuh. Lihat orang yang tahu kesehatan tuh dokter tuh kalau nyuci tangan begini dia. Ya kan? Ini menyelang-nyelingi selain daripada membersihkan, ini menyegarkan otak. Yakin nggak? Kalau ngantuk, lihat. Kalau ngantuk kita kadang-kadang supaya menghilangkan ngantuk gimana? Ya kan? Ini menghilangkan capek dalam otak kita, dalam diri kita. Nah, maka dari itu membasuh tangannya diselang-selingi sampai siku. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu kiri juga diselang-selingin. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu menyapu kepala, bukan membasuh, menyapu. Ambil air, basahkan tangan, 2 tangan dengan air. Jangan banyak, nggak boleh, dibasahkan saja. Lalu temukan ujungnya, mulai dari tumbuh rambut depan sampai ke tengkuk 1 kali, lalu balik ke depan 1 kali, langsung ke telinga, ibu jari di belakang telinga, selesai. Lalu setelah itu basuh kaki kanan dengan cara yang sama dengan tangan, mulai dari jari jemari sambil menggosok celah-celah jari-jari sampai mata kaki 3 kali. Setelah itu kaki kiri 3 kali. Jangan lupa menggosok-gosok itu adalah disunnahkan. Menggosok jari-jari jemari tangan dan kaki itu disunnahkan. Kenapa? Karena semua urat-urat saraf manusia itu ada di ujung jari jemari kaki dan jari jemari tangan, ya. Nah, ini secara garis besar cara berwudu yang diajarkan oleh Utsman, dan ini adalah hadis paling lengkap tentang berwudu. Dan hadis-hadis berikutnya insya Allah untuk merinci hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita lanjutkan masih dalam masalah hadis-hadis yang berkaitan wudu pada kesempatan akan datang. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz, kalau di luar kan kita juga nggak boleh buka kaos kaki ya. Ya. Kan bisa dibasuh dengan di luar kaos kakinya aja gitu. Ya. Perempuan baik pun laki-laki boleh kalau dia di luar. Walaupun dia tidak di luar boleh untuk tidak membasuh kaki. Kalau dia pakai sepatu atau dia pakai kaos kaki, dia hanya menyapu bukan membasuh. Sama dengan menyapu kerudung tadi. Ya. Nah, walaupun ibu dalam keadaan tidak musafir, cuman kalau ibu mau menyapu kaki dalam keadaan pakai kaos kaki atau pakai sepatu, kalau tidak musafir itu jangkanya hanya sehari semalam. Ya, tapi kalau ibu lagi musafir, ibu boleh melakukan hal itu 3 hari 3 malam. Nah, jadi umpamanya ibu malas membuka kaos kaki, boleh nggak saya menyapu kaos kaki? Mananya yang mau disapu? Ya, maksudnya soalnya kan kita banyak tempat wudhu yang terbuka gitu kan. Ya. Jadi kita nggak perlu buka. Nah, jadi nggak perlu buka kaos kaki lagi. Ya, kita tidak perlu membuka kaos kaki. Yang harus disapu adalah bagian atas. Bawah tidak usah, tidak boleh. Jadi hanya membasuh bagian kalau istilah kita apa, punggung kaki, punggung kaki ya, membasuh punggung kaki. Cuman kalau ibu sudah membasuh kaos kaki, ibu tidak boleh buka kaos kakinya. Ibu nggak boleh buka kaos kakinya. Kalau ibu buka kaos kakinya, maka wudunya batal. Ya. Kalau bapak-bapak lagi pakai sepatu, boleh nggak dia kampanye lagi repot, dia hanya menyapu sepatunya, boleh. Dia boleh menyapu sepatunya, tapi tidak boleh dia buka sepatunya. Boleh dia buka sepatu kalau dia pakai kaos kaki. Kalau dia pakai kaos kaki, boleh dia buka sepatunya. Tapi kalau dia pakai kaos kaki, dia buka juga kaos kakinya, maka wudunya batal juga. Ya, batal ya. Jadi kalau begitu, ini ada keringanan, boleh masalah
menyapu, dinamakan dengan menyapu dua khuf ya. Menyapu dua khuf ya, atau boleh dengan kaos kaki ya, boleh dengan kaos kaki. Kalau Ya. kalau yang laki-laki nyambung pertanyaan tadi, kalau yang laki-laki sepatu itu dibatasi nggak, Ustaz? Kalau nggak salah, apakah harus yang di atas mata kaki sepatunya atau yang di bawah mata kaki pun kita boleh mengusap? Iya, sebatas mata kaki. Sepatunya Itu. harus, artinya kalau misalnya sepatunya di bawah mata kaki dan mata kaki kelihatan tuh Enggak. Itu boleh. dia tidak dinamakan khuf. Nggak dengan khuf, Tidak ya? dinamakan khuf ya. Harus mata kaki. Batasnya minimal sampai mata kaki. Apa Pak? Terkait dengan tadi kalau zaman Rasulullah mungkin kan belum ada keran, belum ada ya, masih Iya. pakai di jalan. Misal afdolnya dalam berwudu itu apakah memang harus, misalnya kalau kita sekarang dalam bentuk gayung gitu ya, gayung jadi kita ambil, atau nilainya seperti apa ketika kita juga melaksanakan wudu itu dengan keran gitu kan? Yang penting dalam berwudu itu adalah hemat air. Ya, adalah Nabi SAW apabila berwudu maka Nabi hanya memakai separuh mud. Nah, itu luar biasa tuh. Satu mud itu seperti ini. Ini satu mud. Nabi kalau berwudu hanya separuh daripada mud atau satu mud. Intinya apa yang dipahami di situ adalah kalau berwudu tidak boleh mubazir dalam memakai air. Kan kalau cowok gitu biar bersih gitu ya. Ya, kalau kita di dalam keran berwudu boleh nggak boleh, tapi kan ada orang buka keran sekencang-kencangnya, ini nggak boleh nih. Ini mubazir, ini mubazir. Nah, jadi intinya apakah harus kita berwudu di kobokan atau di gayung? Ya enggak. Ya, inti daripada maksud daripada hadis itu berwudu harus memakai air dengan hemat. Ada lagi? Ya, tadi saat yang terkait dengan mengusap itu kepala atau rambut? Kepala sebetulnya kan ya, Kepala. bukan rambut ya. Ya, Artinya ada orang yang nggak pakai rambut. iya, artinya kan karena ya memang sekarang kalau kita lihat mayoritas dari kaum muslim ya, itu masih belum paham bahwa yang harus diusap itu secara keseluruhan, kan masih yang ya cukup bagian. Iya, kepala Pak, bukan rambut. Karena bahkan ada yang hanya di sini gitu kan. iya. Ada Itu salah satu kurang teliti. Maka di dalam hadisnya dia katakan wa masaha bi ra'si. Dia menyapu kepalanya. Dia tidak mengatakan wa masaha, kalau rambut apa bahasa Arabnya? Sya'run. Dia tidak katakan wa masaha bi sya'rihi, enggak. Tapi sebagian orang menyapu sebagian rambutnya. Di sini adalah yang dikatakan Utsman adalah membasuh kepala, bukan rambut. Maka kalau ada orang yang nggak punya rambut, botak umpamanya, tetap nggak harus menyapunya. Iya, bukan rambut yang disapu, tapi adalah kepala. Cuman kalau dia memang punya rambut, maka yang kena kotoran itu adalah permukaan rambutnya saja. Maghrib. Ya, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.